Hai semua, Hola. Welcome. Aloha. Bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Wawan Hidayat dengan NIM L1C019014. Nama saya Ferry Ketuan Tranda Tajulun, NIM L1C01905. Perkenalkan, nama saya Alif Lunggu Wicaksana dengan NIM L1C019016. Perkenalkan, nama saya Tiani Mala, NIM L1C019017. Perkenalkan, nama saya Salsabila. NIM saya L1C01918. Nama saya Brigita Vanessa, NIM L1C01919. Perkenalkan, nama saya Safia Rahma, NIM L1C019021. Video ini kami buat dalam memenuhi tugas praktikum mata kuliah dasar-dasar oceanografi. Dalam video ini akan ada 5 hal yang kami bahas, yaitu salinitas, temperatur, miniatur gelombang, densitas, serta cahaya dan kekeruhan. Video pertama akan menjelaskan mengenai apa itu salinitas dan bagaimana mengukur salinitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Semoga bermanfaat dan Selamat menyaksikan. baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu salinitas dan bagaimana mengukur kadar salinitas menggunakan refraktometer. Pengertian dari salinitas sendiri menurut Huta Barat tahun 2006 adalah konsentrasi rata-rata kadar garam yang terkandung dalam larutan air. Sedangkan salinitas air adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang berada dalam suatu perairan. Untuk satuan salinitas sendiri berupa gram per kilogram air atau bisa juga pembagian per 1000. Dalam suatu perairan terdapat beberapa faktor penentu kadar salinitas. Apa saja? Yaitu penguapan, curah hujan, aliran air sungai, arus, dan angin. Nah, di dalam praktikum ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kadar salinitas menggunakan refraktometer. Kita sediakan alat dan bahannya. Ada air mineral serta sedotan. Kemudian ada air larutan garam. Setelah itu ada replika refraktometer. Saya buat replikanya agar mempermudah dalam menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Untuk refraktometer sendiri seperti gambar berikut ini. Kemudian ada tisu untuk mengelap. Nah, untuk cara menggunakan refraktometer, pertama pastikan refraktometer sudah terkalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Pertama, kita buka penutup dari refraktometer. Nah, kemudian kita tetesi beberapa tetes air mineral di bagian prisma yang berwarna kuning. Untuk sebenarnya prisma itu berwarna biru di refraktor aslinya. Tetesi. Setelah itu kita lap menggunakan tisu. Kita lap. Untuk bagian prisma sendiri jangan disentuh menggunakan jari atau menggunakan tangan karena mudah tergores. Setelah itu kita tetesi lagi beberapa tetes. Lalu kita tutup. Kita amati melalui teropong dan arahkan refraktometer ke datangnya cahaya. Kita amatin. Jika skala sudah menunjukkan angka 0, maka refraktometer sudah terkalibrasi dan siap digunakan. Namun apabila skala masih belum menunjukkan angka 0, maka atur baut kalibrasi yang berada di atas searah jarum jam untuk mengatur skalanya menjadi 0. Jika refraktometer sudah siap dipakai dan sudah terkalibrasi, kita buka bagian penutup. Nah, kita buka covernya. Lalu tetesi menggunakan larutan garam. Kita ambil beberapa tetes. Lalu kita tetesi di bagian prisma sebanyak 2 tetes. 1 tetes juga cukup. Kemudian kita tutup. Lalu amati melalui teropong dan arahkan ke datangnya cahaya. Kita amatin. Nah, untuk membaca skalanya sendiri yaitu ditunjukkan dengan garis batas biru dan putih seperti gambar berikut ini. Catat hasilnya. Setelah refraktometer kita gunakan, kita bersihkan. Bagaimana untuk membersihkan refraktometer itu sendiri? Pertama, kita buka dulu covernya. Kita buka, lalu bagian prisma kita bersihkan menggunakan air mineral hingga larutan garam serta kristal-kristal garam telah hilang. Kita bersihkan.
Lalu lap menggunakan tisu. Jika masih terdapat larutan garam atau kristal-kristal garam, bersihkan lagi menggunakan Aquadas hingga bersih. Jika dirasa sudah kering, kita tutup lagi covernya dan kita simpan refraktometernya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan video selanjutnya yaitu mengenai temperatur akan dijelaskan oleh rekan saya Alif Unggul Wicaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Unggul Wicaksana dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan praktikum DOSI acara 2, yaitu temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur atau yang biasa disebut suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada suatu benda. Makin tinggi suhu suatu perairan, maka akan semakin tinggi pula derajat kelarutan perairan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu perairan diantaranya cuaca, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari, gelombang, dan kedalaman. Percobaan yang akan dilakukan kali ini yaitu pengukuran suhu sampel air. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu di sini ada wadah yang sudah diisi dengan sampel air. Di sini saya menggunakan air hangat. Lalu ada termometer raksa dan tali atau benang ya. Di sini saya udah ada termometernya. Sudah diikat juga dengan tali di kedua ujungnya. Di sini suhu termometernya berada pada di bawah 35 derajat Celcius. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengikat kedua ujung termometer dengan tali atau benang. Di sini termometer sudah terikat. Lalu kemudian masukkan termometer ke dalam sampel air dan biarkan selama kurang lebih 3 menit. Masukkan dulu ya. Setelah 3 menit, pastikan air raksa dalam termometer sudah tidak bergerak. Lalu angkat termometernya dan dibaca skala ketinggiannya. Dilihat di sini. Difokusin dulu. Di sini air raksa berada pada angka 36,1 yang berarti suhu sampel airnya adalah 36,1 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu cara mengukur temperatur perairan dengan termometer raksa. Percobaan selanjutnya yaitu miniatur gelombang akan dipraktekkan oleh teman saya yaitu Tia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan praktikum yang ketiga yaitu tentang miniatur gelombang. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gelombang. Jadi, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Menurut arah rambat dan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar terhadap arah getarnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi gelombang? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang antara lain yaitu angin, geometri laut, kedalaman laut, dan kadang juga disebabkan oleh gempa bumi. Pengaruh angin terhadap tipe gelombang antara lain yaitu pertama, angin yang kencang akan mengakibatkan gelombang menjadi besar dan berkecepatan tinggi. Gelombang yang dihasilkan dari angin yang kencang ini biasa disebut dengan gelombang angin atau wind wave. Kemudian yang kedua, angin yang lambat akan mengakibatkan gelombang menjadi kecil seperti riak. Gelombang yang dihasilkan dari angin yang lambat ini biasa disebut gelombang kapiler atau capillary wave. Kemudian yang ketiga, angin yang bertiup lama akan mengakibatkan panjang gelombang dan kecepatan gelombang cenderung meningkat. Biasanya panjang gelombang bisa sampai ratusan meter. Gelombang yang dihasilkan dari angin yang bertiup lama ini biasa disebut dengan gelombang alun atau swell wave. Demikian merupakan penjelasan mengenai gelombang. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum. Berikut alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, solasi, styrofoam, dan akuarium yang berisi air. Langkah pertama yaitu tempelkan penggaris ke sisi kanan dan sisi kiri akuarium yang telah berisi air. Kemudian masukkan styrofoam ke dalam akuarium dan beri gaya tekan setengah tinggi air. Lalu angkat styrofoam sampai membentuk gelombang.
Kemudian masukkan styrofoam ke dalam akuarium sampai dasar air. Lalu angkat styrofoam sampai membentuk gelombang. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa gelombang yang dihasilkan adalah jenis gelombang transversal. Ketika styrofoam dimasukkan ke dalam air dan diberi gaya tekan setengah tinggi air, panjang gelombang yang dihasilkan yaitu antara 15-20 cm dengan tinggi gelombang 2-3 cm. Kemudian, ketika styrofoam dimasukkan ke dalam air dan diberi gaya tekan full sampai dasar air, panjang gelombang yang dihasilkan sekitar 20-25 cm dengan tinggi gelombang sekitar 3-4 cm. Pengukuran gelombang ini menggunakan penggaris yang ada di samping akuarium. Sekian dari saya. Untuk praktikum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safia dan Gita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian densitas dan faktor yang mempengaruhinya. Densitas dalam pengertian singkatnya adalah kerapatan. Kerapatan yang dimaksud di sini adalah massa jenis. Massa jenis yaitu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Karena yang dibahas adalah laut, maka kita berbicara bagaimana densitas air laut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Densitas sendiri berkaitan erat dengan suhu, salinitas, dan juga tekanan. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi densitas adalah suhu, salinitas, dan tekanan. Saya akan menjelaskan acara 4, yaitu densitas, salinitas, dan densitas temperatur. Di sini saya menggunakan dua macam air, yaitu ada air berwarna hijau dan air berwarna merah. Yang hijau ini dia air tawar, sedangkan yang berwarna merah dia bersalinitas. Nah, sekarang saya akan mencampurkan kedua air ini dengan bantuan kertas laminating agar air tidak langsung masuk ke permukaan. Di sini terlihat warna hijau terletak di atas dan warna merah ada di bawah. Lalu saya akan mensimulasikan cara mengukur salinitas dengan menggunakan replika refraktometer yang sudah saya buat. Jadi si sampelnya ini kita ambil dari dasar, lalu tengah, lalu permukaannya. Lalu kita teteskan ke bagian prismanya. Terus lalu ditutup nanti. Terus ukuran salinitasnya bisa dilihat di lensa. Lalu untuk densitas temperatur, saya menggunakan dua macam air lagi. Yang pertama ini air dengan bersuhu normal dan yang ini air bersuhu dingin. Campurannya seperti tadi, menggunakan kertas laminating. Di sini terlihat air yang berwarna merah yang bersuhu lebih dingin dia ada di dasar. Sedangkan yang bersuhu normal, yang berwarna hijau, dia ada di permukaan. Selanjutnya saya akan mengukur suhu dengan menggunakan termometer air raksa ini. Suhu yang diukur yaitu suhu yang ada di dasar, di tengah, dan di permukaan air. Selanjutnya untuk acara 5 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bila. Kekeruhan atau turbiditas perairan merupakan keadaan perairan di saat semua zat padat berupa pasir, lumpur, dan tanah liat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen biotik, contohnya fitoplankton. Kekeruhan sendiri disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut maupun bahan organik dan anorganik yang berupa plankton dan mikroorganisme lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kecerahan perairan. Jadi kecerahan perairan itu adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Sedangkan kekeruhan perairan itu mempengaruhi penetrasi cahaya gitu yang masuk ke dalam
ke dalam air, dan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme-organisme yang hidup di dalam perairan, terutama organisme yang membutuhkan cahaya untuk hidup, seperti ya fitoplankton, ganggang, dan lamun. Semakin keruhnya perairan, maka cahaya yang dapat mencapai bagian dalam air itu akan semakin sedikit. Cahaya yang dapat masuk sampai dasar perairan, maka akan semakin sedikit juga organisme-organisme yang dapat hidup di dalam air. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan bagaimana mengukur cahaya yang masuk ke dalam badan perairan dengan alat dan bahan seperti Pertama adalah tepung dengan konsentrasi yang berbeda, timbangan, dan akuarium berisi air. Untuk langkah pertama, kita masukkan dengan tepung berkonsentrasi paling rendah yaitu 5 gram ke dalam badan perairan. Lalu aduk secara homogen agar kita center atau beri cahaya seperti ini, dan dapat kita lihat cahaya yang masuk ke badan perairan itu sebanyak 20 cm. Setelah itu kita masukkan lagi dengan kadar tepung 10 gram. Lalu kita aduk secara homogen. Lalu kita arahkan cahaya ke badan perairan. Dapat kita lihat cahaya yang masuk ke badan perairan semakin sedikit, yakni menjadi 16 cm. Setelah itu kita masukkan tepung dengan konsentrasi terbanyak yaitu 15 gram. Setelah itu kita ukur lagi. Cahaya yang masuk ke badan perairan semakin mengecil lagi, yaitu sebanyak sekarang menjadi 13 cm. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, semakin keruh suatu badan perairan, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Sekian penjelasan 5 acara praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.